Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Nailufa, dosen tetap S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah. Saya di sini mengajar beberapa mata kuliah. Yang pertama, sistem penghantaran obat, farmasetika sediaan liquida semisolida, farmasetika sediaan liquida, farmasetika sediaan steril, farmasi fisik, farmasi industri, dan kosmetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem penghantaran obat. Dalam pembelajaran sistem penghantaran obat, menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan bagaimana kita mengajarkan materi tersebut kepada mahasiswa. Interaction menjelaskan bagaimana interaksi kita kepada mahasiswa saat proses pembelajaran, dan assessment menjelaskan mengenai bagaimana penilaian kita terhadap mahasiswa. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar dari suatu sistem penghantaran obat. Bagaimana obat dilepaskan dari basisnya, bagaimana obat dilakukan modifikasi, dan bagaimana obat dilakukan targeted drug delivery system, serta teknik-teknik meningkatkan kelarutan daripada bahan aktif obat. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mengikuti capaian pembelajaran S1 Farmasi, yaitu CPL 1, CPL 3, dan CPL 5. CPL 1, mahasiswa mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu, dan teknologi farmasi. CPL 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat. Dan CPL 5, mahasiswa mampu melaksanakan riset terkait obat. Untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan Prodi pada mata kuliah sistem penghantaran obat, dirancang beberapa CPMK, dari CPMK 1 hingga CPMK 14, di mana terdiri dari modifikasi sistem penghantaran obat. Yang pertama, modifikasi pelepasan obat, modified release drug delivery system, mucoadhesive drug delivery system, pulmonary drug delivery system, vaginal drug delivery system, buccal and sublingual drug delivery system, vaksin drug delivery system, skin drug delivery system, dispersi padat, kokristal, kompleks inklusi siklodextrin, nanopartikel, nanolipid carrier, dan mikrosfer atau nanosfer. Metode penyampaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan cara ceramah dan juga diskusi, di mana terdiri dari 2 SKS, yaitu 2 kali 50 menit. Interaksi dilakukan dengan mahasiswa secara 2 arah dengan cara memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tersebut. Interaksi juga dilakukan dengan cara diskusi yang membahas mengenai permasalahan bahan aktif obat yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian permasalahan bahan aktif obat tersebut. Assessment, penilaian terhadap mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara dengan mengikuti penilaian yang telah disusun di RPS, yaitu penilaian kehadiran, yaitu 10%, keaktifan mahasiswa 10%, di mana keaktifan ini dilihat dari mahasiswa yang bertanya dan mahasiswa yang aktif dalam diskusi dengan nilai 10%, evaluasi tengah semester yaitu 25%, evaluasi akhir semester yaitu 25%, dan tugas yang diberikan dengan bobot nilai 30%. Tugas yang diberikan yaitu pembuatan poster ataupun komik terkait sistem penghantaran obat yang diberikan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, di mana 14 kali pertemuan
materi dan 2 kali evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi mata kuliah sistem penghantaran obat ini masuk dalam mata kuliah wajib di bidang farmasetika dengan bobot SKS 2 SKS di semester 7. Untuk dosen pengembang RPS saya sendiri, Yunai Lufa sebagai PJMK, di sini untuk sistem penghantaran obat harus memenuhi capaian pembelajaran dari prodi S1 Farmasi, di mana terdiri dari 3 CPL, yaitu CPL 1, mahasiswa diminta mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu dan teknologi farmasi, yaitu di farmasetika. Kalau dalam bidang farmasetika, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, kemudian itu di bidang farmasi rumah sakit, kemudian serta prinsip farmasetikal untuk pengobatan berbasis bukti. Kemudian di CPL 3, mahasiswa diminta mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis dalam, kemudian pembuatan dan penyiapan, kemudian pendistribusian, pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Kemudian CPL 5 yaitu melaksanakan riset dan mengidentifikasi serta menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Untuk mencapai ketiga CPL tersebut disusun beberapa CPMK. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sediaan dengan pelepasan yang dimodifikasi. Kemudian CPMK 2, mampu menjelaskan konsep dasar dan klasifikasi modified release. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mucoadhesive drug delivery system. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pulmonary drug delivery system. Kemudian CPMK 5, menjelaskan konsep dasar vaginal drug delivery system. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bukal dan sublingual DDS atau drug delivery system, kemudian dissolving tablet ya FDT, kemudian effervescent tablet. Kemudian CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar vaksin. Kemudian CPMK 8, mahasiswa mampu memahami konsep dasar skin DDS. Kemudian CPMK 9, mahasiswa mampu memahami konsep dasar membuat sistem dispersi padat. Kemudian CPMK 10, mahasiswa mampu membuat kokristal beserta dengan cara pembuatannya. Kemudian CPMK 11, mahasiswa mampu membuat kompleks inklusi siklodextrin. Kemudian CPMK 12, mahasiswa mampu membuat nanopartikel. CPMK 13, mahasiswa mampu membuat lipid nanopartikel beserta dengan metode pembuatannya. Dan CPMK 14, mahasiswa mampu membuat mikrosfer ataupun nanosfer. Jadi dari pertemuan 1 sampai 16, karena terdiri dari 16 kali tatap muka, 14 kali materi, dan 2 kali evaluasi dengan memahami beberapa sistem penghantaran obat untuk sediaan farmasi. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diminta membuat tugasnya berupa membuat komik ataupun poster terkait sistem penghantaran yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Berikut adalah prosentase nilai akhir kuliah. Jadi terdiri dari kehadiran 10%, kemudian keaktifan 10%, evaluasi tengah semester 25%, evaluasi akhir semester 25%, dan tugas 30%.
Jadi totalnya adalah 100%. Tugasnya apa? Tugasnya adalah pembuatan poster ataupun novel ataupun komik ya tentang sistem penghantaran obat. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami prinsip sistem penghantaran obat dalam sediaan farmasi. Mahasiswa dapat membuat poster ataupun komik ataupun novel kalau memang berkehendak novel sebagai sarana komunikasi. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat 2 pekan setelah pemberian tugas dan dikumpulkan melalui G-Drive berikut. Berikut adalah beberapa topik yang bisa diakses ya. Kemudian untuk kriteria penilaian tugas, isi 40%, kreativitas 30%, kemudian kerapian 10% dan referensi yang valid 20%. Berikut adalah penjelasan mengenai kontrak perkuliahan untuk materi sistem penghantaran obat. Kita mulai untuk hari ini adalah topiknya mikrosfer dan nanosfer. Jadi mikrosfer ini adalah salah satu sistem penghantaran obat di mana nanti ada beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan mikrosfer ataupun nanosfer. Mikrosfer ataupun nanosfer ini adalah metode mikroenkapsulasi atau nanoenkapsulasi. Jadi membutuhkan suatu polimer ya sebagai kariernya yang nantinya dia bisa menjadi sistem untuk membawa obat masuk ke dalam tubuh ya. Sistem penghantaran obat itu kita butuhkan karena bahan aktif obat itu terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi bahan aktif obat itu ada yang bentuknya serbuk ya. Obat itu ada yang bentuknya serbuk. Kemudian obat itu ada yang bentuknya oil ya. Misalkan minyak-minyak dari tanaman herbal. Kemudian ada yang bentuknya kristal. Dan bahan aktif tersebut ada yang dosisnya sangat kecil ya, ada yang dosisnya sangat besar ya, sehingga memerlukan suatu sistem supaya dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita bisa mendeliver bahan aktif obat itu dalam suatu sistem ya supaya dia bisa masuk dalam tubuh. Ada beberapa sistem yang kita bisa desain. Yang pertama adalah oral drug delivery system, kemudian ada parenteral drug delivery system, nasal drug delivery system, pulmonary drug delivery system, transdermal dan okular ya. Tergantung bahan aktif kita ini mau desain kemana, tujuannya mau kemana. Kalau tujuannya ke pulmonary, artinya kita harus tahu kondisi daripada atau anatomi fisiologi daripada paru. Atau kalau kita tujuannya adalah ke organ mata, kita harus tahu bagaimana anatomi daripada mata tersebut. Atau kita tujuannya adalah transdermal, maka kita harus tahu anatomi dari kulit. Kulit itu tersusun dari apa, sehingga bahan aktif tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui beberapa rute tersebut dan memberikan efek terapeutik. Pembuatan mikrosfer atau nanosfer dengan metode ionotropic gelation atau gelasi ionik. Metode ini memang terkenal mudah dan murah ya, karena tidak membutuhkan alat spray dry ya. Jadi bisa digunakan di bahan aktif yang tidak tahan panas ya, karena bisa dilakukan di suhu ruang. Jadi di sini saya contohkan daripada penelitian saya, yang mana polimer yang digunakan adalah kitosan. Jadi kita memilih polimernya adalah kitosan karena kitosan ini bioadesif ya, dan dia banyak mengandung antioksidan sehingga memberikan efek yang positif. Kitosan ini memiliki, ketika dia larut dalam air, maka dia memiliki ikatan ya, memiliki ikatan kovalen ya, sehingga nanti dia harus disambung silangkan dengan penyambung silang yaitu TPP ya.
tripolifosfat atau sodium tripolifosfat. Berikut cara pembuatannya. Polimer dilarutkan di dalam asam asetat, ya. Asam asetatnya ini adalah 1%. Kemudian setelah itu kita stir, ya, sehingga dia homogen dan benar-benar terlarut. Kemudian kita bisa menambahkan poloksamer 188 sebagai stabilizer, ataupun kita tidak menambahkan juga boleh. Kalau dalam penelitian biasanya pembuatan sistem nanopartikel atau mikropartikel membutuhkan stabilizer supaya ukurannya tetap terjaga selama penyimpanan. Sehingga di sini ditambahkan poloksamer 188. Kemudian EGCG ini adalah bahan aktifnya. Kita bisa rubah-rubah ya bahan aktifnya, maunya untuk apa. Misalkan kita mau membuat sistem menghantaran mikrosfer ini untuk inhalasi, berarti bahan aktifnya bisa apa? Bisa rifampicin, ya, isoniazid. Karena kan obat-obat TB itu memiliki efek samping yang kurang baik, ya, sehingga banyak pasien yang tidak patuh karena efek sampingnya yang banyak. Sehingga kalau kita buat dalam sediaan pulmoneri, maka efek-efek samping tersebut tidak kita alami, sehingga lebih efektif, harapannya lebih efektif ketika tertarget pada paru. Kemudian kita sambung silangkan dengan PPP, ya, kemudian disentrifugasi selama 10 menit, kemudian dicuci pakai aquadem, kemudian kita keringkan. Karena EGCG ini dia sifatnya tidak stabil terhadap panas, maka kita memilih pengeringannya dengan freeze drying. Ya, di sini pakai suhu minus 80 derajat Celcius selama 30 jam. Lama, ya, 30 jam baru kita karakterisasi. Berikut adalah contoh daripada formulasi ketika kita akan mendesain mikrosfer atau nanosfer. Di situ bahan aktifnya adalah EGCG, disesuaikan dengan riset kita, ya. Kalau riset kita adalah misalkan untuk obat-obat TB, tadi ada rifampicin, ya, kemudian isoniazid, etambutol, ya, yang mana kita bisa melakukan riset supaya dia tertarget pada pulmoneri. Karena kita tahu bahwasanya angka kematian untuk TB ini cukup besar, sehingga perlu pengembangan obat yang ke arah targeted, ya, langsung pada target TB-nya. Kalau di sini saya menggunakan EGCG karena fokusnya adalah untuk anti kanker. Jadi EGCG itu adalah epigalokatekin galat, satu senyawa yang ada pada teh hijau. Dia memiliki antioksidan yang sangat kuat, ya, sehingga bisa digunakan sebagai alternatif obat kanker. Karena obat-obat kanker kalau yang kimia itu kan juga berbahaya, ya, sehingga dipilih dari golongan herbal. Misalkan polifenol, ya, atau flavonoid, ya, yang memiliki antioksidan yang tinggi bisa digunakan sebagai anti kanker. Di sini pakainya EGCG, kemudian polimernya apa? Kitosan, kemudian cross linkernya adalah sodium TPP dan ditambahkan stabilizing agent, yaitu poloksamer 188, ya. Di sini untuk mengetahui atau untuk menentukan karakteristik fisik mana yang lebih baik, dibuatlah variabel bebas. Ya, variabel bebasnya dari jumlah polimer, ya, dan jumlah sodium TPP dan jumlah poloksamer yang digunakan. Ya, beberapa variabel. Sehingga nanti kita lakukan karakteristik fisik, ya, untuk mikrosfer atau nanosfer. Karakteristik fisiknya apa? Ada beberapa parameter. Yang pertama adalah yield-nya, perolehan kembali untuk menentukan reprodusibilitas, ya. Metode ini cukup baik atau enggak untuk dipakai. Ya, kalau nilai yield-nya makin mendekati angka 100%, berarti metode ini layak untuk digunakan. Berikut adalah rumusnya, ya, untuk menentukan yield, ya, dari jumlah bahan yang digunakan. Sebentar. Jumlah partikel yang kita dapatkan dibagi dengan jumlah yang kita
gunakan bahan-bahan yang kita gunakan dalam penelitian, berarti jumlah EGCG, jumlah kitosan, stabilizer, kemudian ada crosslinkernya ya, kemudian dikali 100% berapa jumlahnya. Kemudian kita juga melakukan evaluasi morfologi. Ya, bentuknya bagaimana? Apakah sferis atau kotak-kotak ya, kita lihat dengan SEM ya. Kemudian kita evaluasi moisture content-nya, karena kalau partikelnya itu terlalu banyak moisture content, maka dia akan kontaminasi ya dengan udara ataupun dengan mikroba karena banyaknya kandungan air. Kemudian ada evaluasi swelling ya, kemampuan dia swelling, kemudian evaluasi mukoadhesif ya, kemampuan dia mukoadhesif, kemudian drug loading dan entrapment efisiensi. Drug loading adalah jumlah obat dalam mikrosfer tersebut, sedangkan entrapment efisiensi adalah kemampuan dia menjebak obat, sehingga obat ada di inti mikrosfer itu seberapa besar. Sehingga dari beberapa evaluasi ini kita bisa menentukan mana formula yang paling baik. Ya, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah mikrosfer bisa digunakan dalam sistem penghantaran obat ke paru? Jadi untuk obat-obat yang di paru ya, khususnya mikrosfer ya, itu bisa digunakan untuk ke rute paru. Kenapa? Karena mikrosfer ini bisa dibuat dalam bentuk DPI atau dry powder inhaler. Ya, ketika dia dibuat DPI, maka diperlukan suatu polimer. Maka kita harus menyesuaikan polimer yang cocok untuk paru. Ya, kita sesuaikan dengan karakteristik daripada polimer tersebut. Oh, di paru itu pH-nya berapa? Ya, pH-nya 7,5 ya, 7,4 sekitar itu. Maka kita memilih polimer yang stabil pada pH tersebut ya, sehingga nanti bisa lebih efektif. Kemudian pemilihan polimer juga kita sesuaikan dengan tujuannya, tujuan terapi. Misalkan tujuannya adalah untuk alveolar ya, maka kita bisa memilih polimer yang bisa berinteraksi dengan alveolar ya. Di situ adalah makrofag ya, makrofag yang ada di alveolar. Bagaimana dia berinteraksi? Contohnya adalah konjak glukomanan ya, yang mana dia punya glukusmanan yang bisa berinteraksi dengan reseptor yang ada di makrofag ya, yaitu reseptor manan, sehingga dengan adanya ikatan tersebut atau interaksi tersebut antara polimer dengan reseptor, maka efektivitas terapi menjadi lebih baik, dan itu bisa kita buktikan ya bagaimana interaksinya. Paham ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Ya, bagaimana kita menyesuaikan dosis mikrosfer? Oh, oke. Maksudnya bagaimanakah kita menyesuaikan dosis ya ketika kita membuat sistem mikrosfer ke konversinya untuk terapi tertentu ya? Ya. Kalau kita misalkan membuat mikrosfer siprofloxacin ya, kita sudah tahu ya untuk dosisnya siprofloxacin itu misalkan untuk terapi adalah 500 mg ya, maka kita harus melihat drug loadingnya. Jadi dari drug loading mikrosfer itu kita bisa menyetarakan ya berapa jumlah mikrosfer yang kita timbang atau kita gunakan supaya dosisnya sama menjadi 500 mg. Jadi kita bisa lihat dari persentase drug loading ya, yang mana drug loading tadi kita bisa hitung dengan rumus, yaitu kadar obat yang ada di dalam mikrosfer tersebut ya dibagi dengan jumlah mikrosfer dikali 100%, sehingga kita tahu drug loadingnya. Kemudian kita bisa menyetarakan jumlah yang digunakan untuk terapi tertentu disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan siprofloxacin adalah 500 mg, maka kita bisa setarakan. Paham ya? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga
ilmu ini dapat bermanfaat untuk riset ya di semester selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.